tesis Kiai Mat tambah tidak berlaku, katanya Ustadz Muhammad Nuruddin memaparkan cara berpikir yang ilmiah. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Andai kata nggak ada data tertulisnya yang sejaman, sobat gitu loh. Nah, yang sejaman lagi rame nih, ya kan? Lagi rame kan? Emang kenapa kalau nggak ada sejaman? Lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir. Tidak ada. Biasanya kita pengen diakui kan? Ini karya saya nih, ya kan? Ini Quran membuat decak kagum bangsa sepanjang zaman. Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad nggak mengakui sebagai karyanya gitu loh? Padahal tabiat manusia normalnya, ketika punya karya luar biasa, pengen diakui sebagai karyanya, betul nggak? Apa kepentingan beliau menisbatkan kitab suci ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Oke, mungkin ada yang bilang ya bisa aja itu dinisbatkan kepada Tuhan supaya dia banyak pengikutnya. Tapi kalau kita lihat sejarah hidupnya, akhlak kayak gitu nggak ada loh di beliau itu. Yang pengen istilahnya pengen dipuji sama manusia, kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Jadi ini manusia agung, dusta sama manusia aja nggak pernah, apalagi dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ini logika. Oke, sekarang ada fakta lain. Ini Quran mengemukakan tantangan kepada semua makhluk sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ayo, kalian kalau ragu ini sebagai firman Tuhan, datangkan satu surat yang semisal, satu surat aja, yang kefasihannya, keindahannya, kedalaman maknanya seperti hanya Al-Quran, dan tidak ada yang bisa. Memang ada beberapa upaya termaktub di dalam buku Al-Quran, tapi itu upaya semua gagal. Semakin orang mencoba meniru Quran, semakin jatuh kemampuan bahasanya itu, semakin kacau redaksi yang dia gunakan itu. Jadi walhasil ini kita nggak tertandingi oleh makhluk berisikan pengetahuan berlimpah yang menyampaikannya tidak membaca dan menulis. Nah, kalau begitu dari mana ayo? Bukankah sangat rasional kalau saya mengatakan ini adalah firman dari Yang Maha Kuasa, Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak tertandingi oleh para makhluknya. Ya kalau sudah tidak tertandingi oleh makhluk berarti dia Sang Khalik dong. Nah, tapi kamu juga bertanya, emang Tuhan ada? Makanya dibahas dulu, harus debat di situ dulu gitu, paham ya? Buktiin dulu Tuhan itu ada, kemudian setelah itu baru buktikan ini Muhammad ini yang maksud sebagai utusan Tuhan benar Nabi apa enggak? Cara pembuktian sederhana ya begitu. Saya sudah paparkan 10 argumen rasional bahwa Quran itu firman Allah dalam buku yang tadi saya lampirkan itu. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam milik Allah, di bawah apa enggak? Di bawah Mas? Makanya di bawah? Buku? Di bawah, silakan. Ya. Oke, itu satu. Nah, jadi walhasil, sekarang saya tanya, ada nggak kitab suci umat agama yang punya pembuktian semacam itu? Nggak ada loh Mas. Kitab suci, mohon maaf ya, dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama manapun, memang faktanya kitab suci mereka nggak bersanad kok. Coba Anda tanya, Anda terima kitab suci dari siapa? Dari siapa? Sampai nggak ke penerima aslinya. Quran punya keistimewaan itu. Jadi periwayatan yang masif dengan sanad yang bersambung sampai ke nabinya. Ketika kita periksa isi dalamannya, ternyata kitab suci ini keilahiannya sangat jelas. Bukan karya Nabi Muhammad, bukan karya siapapun. Kalau dari jin gimana? Jadi dari setan. Oh, setan aja dilaknat kok, masa jadi dari setan, ya kan? Setan jadi dilaknat dalam Al-Quran. Walhasil kesimpulan yang mengatakan Quran firman Allah itu adalah kesimpulan rasional karena didukung oleh fakta-fakta yang sedemikian berlimpah. Dan saya tidak keliru kalau mengatakan kesimpulan ini ilmiah karena bersandar pada ilmu. Kalau Anda terima ini kesimpulan ilmiah, semua kajian Anda tentang Al-Quran nggak boleh melepaskan kesimpulan ini. Karena keharusan dari kajian ilmiah adalah tidak melepaskan kesimpulan ilmiah dari kesimpulan ilmiah yang lain. Betul. Ya kan? Ini fondasi dari semua. Sekarang yang terjadi di beberapa kampus atau studi-studi risalah, tesis, disertasi yang beredar itu, ada orang-orang yang ingin melepaskan Quran dari sumbernya ini. Quran dibaca sebagai teks mati, dua tanda petik. Siapa pengarangnya nggak penting, yang penting saya mengkaji Quran sebagai Quran. Quran in itself, gitu kira-kira. Oh, salah itu. Secara epistemologi itu salah. Coba saya mau nanya, Anda tahu novel kan? Bisa ngebedain novel dengan buku ilmiah? Boleh nggak saya mengkaji dan mengkritisi novel dengan sudut pandang buku ilmiah? Jangan gitu dong, ya kan beda genre gitu loh. Atau sebaliknya, buku ilmiah dikaji berdasarkan analisis novelis. Nggak bisa gitu dong. Artinya kajian kita terhadap sebuah teks itu harus memperhatikan watak karakternya itu loh. Jadi kalau Quran terbukti sebagai karya
karya Nabi Muhammad, ayo kita perlakukan dia sebagai karya manusia, ayo. Tapi Anda bisa membuktikan nggak kalau Quran itu adalah karya Nabi Muhammad? Bisa. Sementara umat muslim berhasil membuktikan, dan banyak sekali kitab yang membahaskan bukti pilihan Al-Quran. Saya membahas rekomendasi satu kitab, sebagiannya sudah saya sederhanakan argumen beliau. Itu kalau Anda baca kitab itu dari sampai akhir, mau orientalis sekelas iblis sekalipun tidak akan bisa meragukan Anda. Judulnya An-Nabaul Adzim, karya Syekh Abdullah Beras, ulama besar Al-Azhar, pernah sekolah di Prancis selama 5 atau 6 tahun, setahu saya dapat gelar doktoral dari sana. Al-Azhari tulen, meskipun hidup lama di barat, wiridan Qurannya 5 juz per hari nggak pernah lewat. Orang soleh, dan itu diakui kedalaman. Guru saya sampai bilang begini, kullu ma semua yang saya bahas itu buku bagus semua, dan memang benar, dalam sekali. Itu kalau dikaji subhanallah itu bisa menjadi risalah karangannya nggak banyak, dalamnya luar biasa. Nah, kalau Anda pengen tahu versi Indonesia yang sudah disederhanakan, saya sudah sederhanakan argumen-argumen beliau di buku yang tadi saya sebut. Ya terserah membaca apa enggak ya. Jadi gitu, sejak awal Anda salah kalau melakukan Quran sebagai kitab yang sejajar, at eye level with other Semitic scriptures, kata Anglican Jewish. Sebagai kitab yang sejajar dengan kitab Semitic yang lain, salah. Kita kaji dulu Quran asal muasalnya, watak ontologisnya, benarkah dia firman Tuhan, apakah dia buatan Nabi Muhammad, dan baru setelah itu kita mengkaji Quran. Kan itu logiknya, ya kan? Oke. Anda dari mana dasarnya kalau mengatakan bahwa landasan Quran itu adalah riwayatan lisan? Ayo, sekarang kita harus belajar mengkaji kitab suci sebagaimana dipahami oleh para pemeluknya, apalagi kalau itu berdasarkan pada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Silakan slide nomor 4, Mas. Maaf, nomor 5. Oh, nomor 4 dulu nggak apa-apa, itu definisi Al-Quran. Ya, ini definisi kelihatannya sederhana ya. Anda kayaknya sini semuanya hafal kan? Mahwal Quran, Al-Quran kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-muta'abbad bitilawati al-manqul ila bitawatur. Gitu kan? Intinya dari semua definisi itu, memang ada banyak definisi, tapi intinya itu Quran itu pertama kalamullah, bukan kalam manusia. Orang pasti sampai di situ ada yang nanya, apa maksudnya dia kalamullah? Tarik lagi ke belakang, ayo kita buktiin dulu nih, beneran gak kalamullah? Kan gitu kira-kira, itu pentingnya belajar akidah begitu. Ada belajar tafsir, menguak makna Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, emang Allahnya ada Pak? Allah berfirman, firman itu apa? Ini dalam Al-Quran, emang Al-Quran firman Allah. Lihat betapa pentingnya ilmu akidah karena menjadi fondasi dari semua keilmuan Islam. Kalau sama beliau itu kebalikan, akidah bukan ilmu, semua. Akidah bukan ilmu, yang lain semuanya hayalan semuanya gitu. Gitu kira-kira. Lihat. Jadi dari semua definisi yang disebut oleh para ahli Al-Quran mengatakan Quran itu kalamullah karena sudah terbukti. Ingat, bukan hanya diyakini sebagai kalamullah, tapi sudah terbukti sebagai kalamullah melalui argumen rasional. Karena kita nggak punya alasan lain. Silakan Anda sebutkan sumber Quran itu apa. Ayo kita uji secara ilmiah. Orang Muslim mengklaim setelah meneliti sedemikian panjang, ini nggak mungkin buatan manusia, buatan Tuhan ini mah firman Tuhan disampaikan ke Nabi, Nabi menyampaikan. Betul sih. Ini kesimpulan ilmiah yang ada basis dan bukti-buktinya ya. Kalamullah diturunkan ke Nabi Muhammad itu untuk membedakan Quran dari firman Allah yang lain. Kepada Nabi Isa namanya Injil, kepada Nabi Daud namanya Zabur, dan seterusnya. Kepada Nabi Isa namanya Taurat. Yang tidak kalah penting saudara-saudara sekalian dari definisi ini, yang bisa menggugurkan semua pandangan orientalis yang meragukan keautentikan Al-Quran. Quran itu manqul bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Adik-adik sekalian, ini penting. Apa artinya tawatur? Khobar mutawatir, kabar, informasi disampaikan orang banyak, saking banyaknya akal kita nggak memungkinkan mereka bohong. Itu namanya mutawatir. Dek, saya mau nanya, Anda punya pacar katakan ya. Ini saya kira contoh paling gampang untuk anak muda. Oke, pacar Anda ketahuan selingkuh. Sakit ketahuan selingkuh di sebuah kafe. Nah, saya sebut nama siapa misalnya siapa deh, namanya siapa deh? Insya Allah bukan doa ini mas, cuma contoh aja. Ini aja moderator. Iya Bunga katakan, Bunga, tahu nggak? Pacar lo selingkuhnya di kafe? Benar, iya. Itu kalau yang ngomong satu orang, ada masih bisa ragu kan? Iya. Apalagi kalau temennya tukang ibul, ya kan? Bohong lu mah.
Dari dulu kerjaannya kayak gitu tuh ngeprank, ya tukang ngeprank. Datang orang kedua, kalau ini mah nggak suka ngibul, ini orangnya baik. Kamu beneran pacaran sama dia? Iya beneran. Selingkuh loh sama cowok lain di kafe itu. Ngomongnya di kafe lagi sama tuh, 2 informasi. Kira-kira keraguan Anda bertambah jadi naik apa enggak? Maksudnya jadi tambah yakin apa enggak? Ya kan baru 2 orang loh. Kebayang nggak orang ketiga datang mengabarkan hal yang sama, itu kamu selingkuh. Beneran melihat sendiri? Ya aku lihat sendiri. Orang aku di sampingnya kok. Sama di kafe. Aku juga selingkuh. Aku selingkuh, dia juga selingkuh. Ketahuan bareng. Itu 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kebayang nggak? Kalau seandainya 100 orang, jangan 100 deh, 20 orang bilang pacar kamu tuh selingkuh dan aku tuh saksi mata semuanya 20 orang ini. Saya mau nanya sekarang, ada alasan nggak bagi Anda untuk ragu? Tanya akal sehat. Apa alasannya untuk ragu? Kan ini orang banyak, gak mungkin bohong. Ada orang Cibinong, orang Bekasi, orang ini, gak mungkin mereka bersekongkol ngebohongin kita. Ngapain gitu loh? Nih, kalau Anda paham, inilah yang dimaksud dengan khobar shodih. Bahwa perantara lahirnya pengetahuan itu adalah kabar yang jujur. Di antara kabar yang jujur itu contohnya kabar orang banyak, saksi mata banyak, tersampaikan kepada kita atau kepada orang lain sampai kepada orang lain, sampai kepada kita, jumlahnya banyak. Saking banyak kita nggak bisa ragu. Anda tahu nggak? Quran itu sampai kepada kita dengan cara begitu, bahkan lebih masif ketimbang itu. Jadi kalau saya sekarang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai An-Nas, ini bacaan, kalau Anda tahu, dibaca oleh manusia sepanjang zaman, jumlahnya sangat banyak sekali, dengan sanad yang bersambung, fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Sehingga kita bisa yakin, semua yang kita baca ini, itu sama dengan Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Tapi orientalis kalau meragukan Quran itu caranya tahu nggak gimana? Melakukan kajian manuskrip. Ini ada bedanya nih antara mushaf ini dengan mushaf ini. Nah, saya mau nanya sekarang, benarkah itu cara pandang yang ilmiah dalam melihat Al-Quran? Ini akan kita jawab. Saya ulangi sekali lagi, sandaran Quran itu bukan data tertulis, bukan data-data material, tapi periwayatan lisan yang bersifat mutawatir. Sahabat, tesis Kiai Mat dibantah sangat keras oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Terima kasih, tetap dukung channel ini agar terus berkembang.